Jangan berharap pujian dan sanjungan dari manusia. Karena manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tapi senantiasalah berharap pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah Raqibun yang maha mengawasi, Basirun yang maha melihat, dan Alim maha mengetahui. Pelajaran pertama apa tadi? Jangan biarkan kesempatan berlalu untuk berbuat kebaikan, dan sedihlah melihat diri kalau terjerembab ke jurang kemaksiatan. Jangan galak juga. Yang kedua, dalam hidup ini jangan orientasinya sanjungan orang. Konon sadia wak segalon ni pabuek mata orang nan jadi alasan. Paijo lawak beko balo kecek orang. Nah, satu je lawak kau nampak lo de orang awak nak tibu ba lo beko ke kecek orang. Nah, hindari yang seperti itu. Berbuat bukan untuk disanjung dan dipuji oleh manusia, bukan itu orientasinya. Tetapi apa? Harapkanlah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini carilah ridhanya. Karena hanya pujian Allah lah yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Maha tahu dengan apa yang sebenarnya. Sedangkan manusia bisa ditipu dengan penampilan dan pencitraan. Itu satu. Terus yang kedua, pujian manusia banyak sebabnya yang bisa saja itu tidak tulus diberikan. Tapi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala itulah hakikat yang sebenarnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar dengan segala penilaiannya. Nah, jadi mana ke diarok pujian? Pujian manusia itu belum tentu semuanya. Coba lihat Pak Santiang di belakang. Nah. Coba lihat. Ini kalau ada hidup orang ini, dia habiskan mencari tuah sanjung dan pujian orang, berarti dia sedang membangun istana di awang-awang, di dalam khayal, tidak hakikat. Orang ko memuji kini apalagi zaman kini dek bersabab bekarano. Kalau lai tahu luan tagih kayaknya apa hebat. Kalau indah mengaka orang lain, orang suami istri sudah mulai kini. Abang bapiti, nah, balapi-lapi bebeknya tu. Cuma dah ada piti lain. Kucing duduk kena berang juga. Jadi jangan terlalu percaya dengan pujian dan sanjungan manusia, karena manusia tidak bebas dari kepentingan.
orang yang beriman tidak akan sibuk mencari, jangankan akan mau dipuji atas sesuatu yang bukan perbuatannya. Itulah labih itu. Jangankan akan mencari pujian atas sesuatu yang tidak menjadi haknya. Malah orang beriman sebenarnya bukan pujian manusia yang menjadi orientasi perbuatannya. Itu orang beriman. Kenapa? Karena dia tahu hakikat kehidupan. Berapa banyak hari ini orang memuji, besok memaki. Lihatlah. Marah entah dek kesanjungnya. Ketika kenikah. Rasul kedicabi hari pagi. Na mintuon yang calon mintuon mula itu jua minantu det. Tak dapat idak dah. Ketika kecarai ditanya ndak ada senam baik cialah je. Kok bisa berubah serupa itu mana ya? Ada orang bertangka tiba buruk selaki. Dek laki-laki lah buruk sebini. Bentuk tidak pernah ada kasih sayang antara mereka. Itulah pujian manusia. Apa bapa cik itu? Jadi penat dan letihlah orang yang kerjanya mencari pujian manusia. Dan ingat, kalau kita hendak mencari pujian orang semuanya tanpa disela dengan cacian dan ketidaksenangan, tidak akan terwujud. Makanya ridhan nas ghayatul la tudrak kata. Senang orang tu kalau dicari itu tidak kata capai itu. Kalau itu nak menjadi tujuan. Tak ada orang yang kesanang sadonya jawab. Karena itu sibuklah mencari ridha Allah dan pujian Allah. Karena itulah pujian yang sebenar. Dan itulah ridha yang kita harapkan. Nah, jadi orang yang hobi memuji-muji juga tidak baik pula. Kalau kecil orang wak mambok nurang ya, hambuang-hambuang. Nah, Nabi SAW termasuk yang tidak suka disanjung-sanjung berlebihan. Beliau khawatir nanti sanjungan-sanjungan berlebihan itu bisa menggeser nilai akidah. Karena Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kamu menyanjung-nyanjung saya, memuji-muji saya berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abduh, sesungguhnya saya ini hanyalah hamba Allah. Faqulu, karena itu apa yang senang Rasulullah kita menyebut beliau, apa yang beliau senangi ketika kita mengatakan Abdullah wa Rasuluh. Makanya kalau kita membaca salah satu kalimat yang diriwayatkan ketika bertasyahud di dalam salat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Karena Nabi memang senang. Nah, jadi jangan terjebak dengan pujian-pujian manusia. Karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Kalau tidak mereka yang berdusta,
kadang awak nambah dutu. Yang tak tahu awak dan sewananya. Kan kerja awak kan menutup dan buruk loh. Maka kan ada kata orang bijak, apa katanya? Seandainya terbukalah aib manusia ini keseluruhannya, tak seorang pun dari mereka yang punya keberanian menatap mata orang lain. Kerja awak nan banyak dosa ko, kalau tersingkuk sadu korang banyak le teluk je keluar rumah. Tidak. Jadi tidak ada kita yang tidak punya aib. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Hanya Nabi dan Rasul yang maksum. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menutupi dan melindungi hambanya, akhirnya tertutup banyak dari aib kita sehingga kita masih tegak kepala kita berhadapan dengan orang lain. Tak berarti orang lain yang memuji kan tak tahu jawab sebenarnya itu. Apa santiang tayo santiang tainda. Apa pemurah? Iyo le pemurah le ndak ketika nak iyo senyo barunya pemurah kawa. Ndak tahu kita yang sebenarnya. Jadi pujian manusia tidak tegak di atas hakikat. Tapi di atas apa? Atas pandangan lahiriah yang bisa dicampuri oleh berbagai kepentingan. Tetapi pujian Allah Subhanahu wa taala, itulah yang hakiki. Kenapa? Karena tidak ada yang tersuruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu lahir dan batin kita. Ia tahu hakikat perbuatan kita. Dia Maha tahu dengan segala masa lalu kita dan apa yang akan kita temui di masa mendatang. Nah, ketika dia memuji hambanya, dan itulah pujian yang membawa keselamatan kepada hamba. Itulah cari dalam hidup itu bapak dan ibu-ibu. Pujian Allah dan keredaannya. Kalau nak disanjung juga, jelas sanjungan manusia yang menjadi ukuran keutamaan. Allah tu. Baik, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita renungkan. Karena memang di dalam kehidupan ini kita harus menyadari hakikat diri kita. Manusia itu kan senang dipuji. Itu karakter mereka. Fitrah penciptaan. Tak ada orang yang ingin dilecehkan. Nah, Islam itu kan agama yang tidak menolak atau membasmi, memusuhi fitrah, tetapi mendidiknya. Jadi karakter suko dipuji itu tidak perlu lo dibunuh dah, dihabisi, tapi dialihkan, diadukkan kanan tapik. Kecil orang Minang dibandakan kanan elok. Itu carilah pujian Allah. Jangan sanjungan dan pujian manusia yang menjadi orientasi kehidupan kita. Jadi kalau orang mencari pujian Allah ketika tagak dicamin pai barale, anan terbayang dia. Le redha Allah mencari amboi hijau-hijau kok. Itunya tanya dulu. Begitu. Nah. Oh ndak, kau bakal lebihan bana kau. Nyapuinya lelok tu. Le redha Allah kau bakal lebihan bana, banyak bana lelaki. Oh ndak. Nah, pujian Allah dahulu aku kadisanjung dek manusia sudah itu alhamdulillah. Balikkan ke Allah, fadlum minallah wa rizqum minhu. Begitu. Itu hidup orang beriman. Tapi kalau orang tak peduli dengan pandangan Allah kepadanya, sanjung manusia dan diperhatikannya, dia sering melampaui batas. Orang itu akan mabuk menurutkan apa? Menurutkan oyong orang, carito orang, ba'a kekecek orang, pokoknya orang.
dan ninyoi duit kerana orang. Aparalah kesusah hidup dia tu. Indah untuk dirinya, nyoi untuk orang. Jadi kita sekarang mulailah menyadari bahwa hidup ini tidak lama. Karena itu mari kita hidup karena Allah. Kita senang disanjung dan dipuji, tapi jadikan sanjungan dan pujian Allah sebagai ukuran dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan itu mudah-mudahan kita selamat.